Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik, pada malam ini saya mau sharing santai tentang anak usia dini terkait perkembangan bahasa. Jadi di tempat saya mengajar, baik yang sekarang ini ya, jadi saya sudah mengajar itu di dua tempat, di sekolah yang sebelumnya dan juga yang sekarang ini. Sekarang ini saya dari tahun 2015. Kalau yang sebelumnya itu jadi saya hijrah tuh tahun 2016. Nah, di perjalanan saya mengajar TK sama anak-anak itu sering menemukan anak-anak yang mengalami gangguan, hambatan dalam berbahasa. Tetapi dia bukan speech delay ya, bukannya hambatan berbicara, speech delay gitu ya, yang umumnya anak laki-laki yang mengalami speech delay, bukan. Anak-anak ini bisa bicara, bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan gitu ya, artinya bisa ngomong lah gitu ya, tapi ngomongnya nggak jelas, berbicaranya itu nggak jelas. Kemudian kalau dia dipanggil namanya gitu ya, itu responnya kurang. Apalagi kalau dikasih instruksi, dia nggak paham dengan instruksinya. Berbahasa itu kan ada dua ya, bahasa responsif dan bahasa ekspresif. Seperti saya ini sedang menggunakan bahasa ekspresif kan, menyampaikan informasi gitu ya. Kemudian bahasa responsif itu kan menangkap bahasa dari luar gitu ya, bagaimana dia meresponnya gitu ya, termasuk membaca juga, itu bahasa responsif. Anak-anak itu mengalami gangguan di kedua kemampuan bahasa itu, ekspresif dan responsif. Bukan dia nggak bisa ngomong dia, bahkan kadang ngomong sendiri dengan bahasa yang asing gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini saya jelaskan dulu bahwa saya menyampaikan ini tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat di sekolah lama atau sekolah baru yang sekarang saya ajar. Tahunnya saya tidak sebut juga, karena untuk menjaga nama baik gitu ya, menjaga privasinya anak tersebut dan orang tuanya. Yang pasti ini sering banget saya temui di setiap tahun pembelajaran, anak-anak yang mengalami permasalahan bahasa bukan karena dia speech delay, bukan. Tapi kenapa? Karena orang tuanya punya cita-cita yang mulia, punya cita-cita yang sangat baik. Apa itu? Orang tuanya ingin anaknya bisa bahasa asing, bisa yes, no di usia dini. Nggak salah sih, ya namanya cita-cita. Cuman sayang cita-citanya tidak dibarengi dengan pengetahuan dan juga tidak dibarengi dengan keadaan. Akhirnya anaknya menjadi korban, perkembangan bahasanya mengalami masalah. Akhirnya anaknya itu bahasa Indonesia enggak, bahasa Inggris enggak, apalagi bahasa Arab enggak juga gitu ya. Nah, ini sering banget terjadi pada anak usia dini, karena sejak dini sama orang tuanya sudah diajak bicara, sudah diajarin bicara bahasa Inggris. Dan yang parahnya, ada anak yang dikenalin bahasa Inggrisnya hanya lewat mbah YouTube, suruh nonton YouTube dengan dalih biar dia
terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, ini kesalahan yang fatal gitu ya. Akhirnya anaknya ngomongnya ya seperti itu bahasanya. Indonesia bukan, bahasa Inggris juga bukan gitu ya. Artinya nggak kemana-mana tuh, barat enggak, timur enggak, tengah-tengah juga enggak gitu ya. Nah, ini sering banget gitu ya. Nah, beberapa tahun saya pernah mendapati ada anak yang kalau ditanya namanya pakai bahasa Indonesia nggak nyambung. Halo, nama kamu siapa? Tapi kalau kalian bilang pakai bahasa Inggris, what's your name? Dia jawab. Cuma kan bahasa Inggrisnya hanya segitu aja yang dia bisa. Bahasa lainnya dia tidak bisa. Ada juga anak yang dia bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Dia kalau diajak ngomong bahasa Indonesia nyambung, dipanggil namanya juga nyambung. Tapi ketika dia diperkenalkan bahasa untuk membaca gitu ya, itu dia nggak bisa. Lama sekali. Huruf A dia bacanya E, huruf B B. Jelas dong, spellnya Indonesia sama Inggris berbeda. Akhirnya anak itu kelas B saat itu, teman-temannya sudah mengenal huruf vokal, huruf konsonan, dia A pun tidak. Yang dia tahu E in English. Dan sampai menjelang lulus itu anak belum kenal huruf Indonesia. Alasan dari orang tuanya ketika kami konfirmasi, cakep cita-citanya. Orang tuanya punya cita-cita sangat mulia, pengen anaknya nanti kuliah ya, TK dari kuliah itu jauh sekali, kuliahnya di luar negeri. Jadi mau dikenalin bahasa Inggrisnya dari usia dini. Akhirnya bahasa Inggrisnya ya enggak juga gitu ya, bahasa Indonesianya tertinggal. Bahkan sampai kelas 3 anak itu belum bisa baca ya, akhirnya sangat ketinggalan. Nah, ini pelajaran gitu ya untuk kita semua para orang tua. Bolehlah punya cita-cita, keinginan anaknya bisa bahasa Inggris dari usia kecil, tetapi pastikan dulu bahasa ibu atau bahasa Indonesianya anak itu sudah menguasai, baik bahasa responsif maupun bahasa ekspresif. Kalau anak itu menyampaikan atau bahasa ekspresifnya menggunakan bahasa ibu belum bisa, stop dulu, nggak usah diajarin bahasa asing. Lagian kalau anak TK bisa bahasa Inggris, lantas SD-nya mau di Australia, SD-nya mau di London, mau di Amerika SD-nya, buat apa? Lebih baik hal yang bermanfaat untuk anak tersebut, yang benar-benar berguna. Ilmu itu bukan sekedar tahu, tapi ilmu adalah yang berguna, bermanfaat. Sebagaimana kalau kita orang muslim itu kan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Kalau anak TK diajarin bahasa Inggris, manfaat enggak? Enggak, bro. Buat apa? Kecuali Anda di rumahnya pakai bahasa Inggris, sehari-hari full 24 jam menggunakan bahasa Inggris. Bolehlah cari sekolah yang juga bahasa Inggris. Tapi kalau di rumahnya masih pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, nggak usah anak itu diajarin bahasa Inggris. Biar dia menguasai dulu bahasa ibu, bahasa Indonesia, baru nanti dikenalkan bahasa Inggris. Itu pun yang dikenalin bahasa yang praktis, bukan bahasa yang terlalu tinggi gitu, yang tidak sehari-harinya anak-anak. Jadi untuk para orang tua yang punya cita-cita anaknya pinter bahasa Inggris, sabar ya,
sabar ya, nantilah SD kelas 5, SD kelas 4 atau SD kelas 6 gitu ya, atau SMP itu lebih bagus dikenalin baru untuk bahasa asingnya. Dan untuk teman-teman guru ya, teman-teman PAUD gitu ya, nggak usah lah bergaya-gaya masukin kurikulum bahasa Inggris di sekolahnya. Wong kita aja nggak bisa bahasa Inggris gitu loh, guru-gurunya nggak bisa bahasa Inggris, gaya-gayaan ada kurikulum bahasa Inggris di sekolahnya. Ya sehari-hari aja ngomongnya bang bakso gitu kan, nggak usah lah gitu, udah fokus aja bahasa ibu gitu. Dan kita juga paham kan bahwa anak-anak usia dini itu belum waktunya untuk belajar secara kognitif. Dia itu yang ideal adalah pembelajaran terkait budi pekerti, pelajaran agama, iman, atau pelajaran karakter untuk anak-anak usia dini. Belum waktunya untuk belajar terkait kognitif. Bolehlah ada teori yang mengatakan bahasa Inggris nggak apa-apa dikenalin pada anak usia dini asalkan cuman sehari-hari, rasakan cuman yang simple, 1 2 3 4 white black, what is this is open, this is money. Yang simple itu iya boleh silakan, tapi lagi-lagi pertanyaannya, buat apa itu anak belajar bahasa Inggris, buat apa gitu, nggak ada gunanya bro. Jadi lebih baik fokuskan dia belajar bahasa ibunya, baik bahasa responsif maupun bahasa ekspresif. Itu lebih bagus, lebih utama buat anak itu. Ya, jadi buat orang tua, anaknya lahir lebih baik stimulusin bahasa ibunya, ngomong yang benar sama anak itu sesuai dengan bahasa, tanpa apa namanya di apa tuh cader-caderin gitu ya. Ini mama apa ya, bahasa ngomong sewajarnya aja, karena bahasa itu adalah apa yang sehari-hari anak kita dengar. Baik, saya rasa itu aja, khawatir kepanjangan videonya. Jadi sharing saya pada malam ini adalah yuk untuk pendidikan anak usia dini fokus aja untuk belajar bahasanya, bahasa ibu, no English, no Arab. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.